kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat hari Minggu. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, yaitu dari kitab Hosea, pasal 1, ayat 2 sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kau inilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Jisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Jisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Jisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhamah kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapih Lo-ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kisah kehidupan di dunia, hati yang mendua adalah suatu pengkhianatan yang menyakitkan. Apalagi sampai melakukan persundalan atau perzinahan. Itulah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan dalam pasangan seorang kekasih atau sepasang kekasih atau sepasang suami dan istri. Karena pengkhianatan yang demikian sesungguhnya adalah mengingkari janji setia. Dan lebih daripada itu adalah kejijikan di hadapan pasangannya masing-masing, karena dia tidak bisa membayangkan bagian dari tubuhnya harus dibagi lagi dengan bagian tubuh yang lain. Maka karena itulah begitu pedih kalau orang berpisah atau dikhianati oleh kekasihnya karena ada orang yang lain, mungkin wanita atau mungkin lelaki yang lain yang merebut pasangannya. Seperti itulah digambarkan di sini, bagaimana Allah menyikapi pengkhianatan orang Israel, yaitu yang berbalik dari Tuhan dan menyembah berhala-berhala yang lain. Dan begitu dalamnya, bagaimana Tuhan kecewa kepada mereka, sampai Tuhan menyuruh Hosea di sini harus menikahi seorang perempuan sundal. Tentu ini menjadi perguncingan di tengah-tengah masyarakat Israel. Di tengah-tengah masyarakat secara umum, bagaimana seorang nabi boleh dan mau mengawini seorang perempuan sundal, yang secara status sosial adalah status yang paling hina secara moral. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan begitu membenci persundalan, begitu membenci pengkhianatan, begitu membenci penyembahan ilah-ilah yang lain, maka hari ini kita mau diingatkan seperti Yehuda, baik dalam himpitan hidup dunia ini, dalam kesusahan yang mungkin menimpa kehidupan kita, dan juga halangan-halangan yang menghadang di depan, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah mendua hati, jangan pernah menyembah berhala, menyembah ilah-ilah yang lain, supaya Tuhan kita tetap menjadi Tuhan kita, dan kita menjadi umatnya, dan menjadi pewaris kerajaannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman hari ini, mengingatkan kami
supaya tidak berbalik dari Tuhan, tidak mengkhianati Tuhan dengan menyembah ilah yang lain. Karena kami tahu kasih setiamu tetap, dan juga berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Maka inilah kami Tuhan, yang mau setia mengikut Tuhan. Maka urapi, teguhkan, dan pimpin kami dengan pertolongan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.